Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama mengawali dengan doa. Jadi untuk kesempatan pada kali ini saya minta kepada kita kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelas karena telah memimpin doa. Coba perhatikan di sini. Apa hadir semua? Ya, pergerakan Hakim Setiawan, Asti Ananta, Asti Ananfa, Anas Kurniawan, Ahmad Dhani, Al-Wahab, Nanang Abdul Tiani, Hafid, Muhammad Saiful, Didis, Vivi, Fitris, Reza, Zaki, ya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, apa ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih. Ya, tentang apa? Saya dulu. Ya, silakan. Materi pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan minggu lalu yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah membahas tentang materi organ pada sistem pencernaan manusia. Sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Jadi itu akan materi ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gangguan atau kelainan sistem pencernaan pada manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi teknologi yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ya. Mari kita langsung ke materi intinya. Yang pertama, poin A, gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Jadi ada beberapa kelainan atau gangguan yang sering dialami oleh kita, khususnya dalam sistem pencernaan kita. Yang pertama itu ada diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh kita manusia, yang dimana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas, kemudian feses penderita akan encer. Itu untuk diare. Jadi ada beberapa penyebab daripada diare ini. Yang pertama, yang sering kita alami adalah kita salah mengkonsumsi makanan, terutama makanan yang telah terinfeksi
bakteri dan kuman. Itu penyebabnya. Kemudian penyakit yang kedua yaitu gastritis. Itu gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia yang kedua. Yang dimana gastritis ini merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Jadi itu adalah penyakit gastritis ini. Kemudian gastritis ini juga karena penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyakit. Jadi lagi-lagi penyakit ini disebabkan oleh karena kita salah mengkonsumsi makanan atau makanan yang kita makan telah terinfeksi bakteri atau kuman dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah MAH. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung, sehingga MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan ingin muntah. Itu gejala-gejala penderita MAH. Kemudian gangguan ini terjadi karena tingginya asam lambung dan juga pola makan yang tidak teratur. Jadi itu penyebab daripada penyakit MAH itu sendiri. Kemudian keempat, sembelit. Pernah merasakan sembelit? Jadi sembelit di sini merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita mengeluarkan feses yang keras. Itu maksud daripada penyakit sembelit ini. Yang dimana penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayuran, kemudian buah-buahan, dan kebiasaan buruk menunda buang air besar. Itu penyakit sembelit. Kemudian yang kelima, hemoroid atau wasir. Jadi gangguan atau kelainan berikutnya tadi wasir, yaitu pembengkakan pembuluh darah yang membesar. Kemudian dia berada di sekitar atau di dalam bokong, entah di anus ataupun di rektum. Itu tentang wasir. Kemudian ke-6, parotitis epidemika, yang dimana penyakit ini menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. Jadi khusus untuk penyakit nomor 6 ini kebanyakan terjadi di sekitar mulut. Kemudian begitupun dengan penyakit yang ke-7 tentang gigi berlubang. Ya, otomatis mungkin rata-rata dari kita semua pernah merasakan sakit gigi atau bahkan gigi kita sudah pada berlubang walaupun cuma sedikit. Jadi penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini mengubah karbohidrat menjadi asam laktat, yang dimana perlahan dia akan merusak email gigi dan membuat gigi itu berlubang. Itu pengaruh daripada bakteri. Kemudian berikutnya tentang appendicitis. Penyakit yang satu ini merupakan gangguan atau sistem pencernaan yang mana baik cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Jadi untuk yang satu ini lebih sering terjadi di usus buntu. Kemudian yang ke-9, tukar lambung, merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka. Gangguan ini disebabkan karena terkipisnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Jadi penyakit ini sering menyerang pada organ lambung. Kemudian berikutnya tentang usus buntu atau appendix, yang dimana gangguan atau penyakit yang satu ini menyerang usus buntu. Radang usus buntu terjadi karena lubang antara usus buntu dan usus besar
tersumbat oleh lendir atau biji cabai. Makanya mungkin perkataan orang yang selama ini kita dengar yang melarang kita untuk makan biji cabai, mungkin itu bukan mitos, tapi itu memang nyata, karena kebanyakan penelitian itu menyebabkan usus buntu. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang sariawan. Ya, mungkin kita sudah rata-rata kita sudah merasakan yang namanya sariawan. Jadi sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ya, sariawan ini terjadi karena panas dalam rongga mulut atau lidah, yang dimana penyebab utamanya itu karena kita kurang mengkonsumsi vitamin C. Kemudian berikutnya tentang kolik. Kolik di sini merupakan salah satu gangguan yang dimana rasa nyeri yang muncul pada perut disebabkan karena saluran di dalam rongga perut tersumbat, seperti misalnya di anus, di usus, saluran kencing, kemudian saluran empedu dan sebagainya. Penyebabnya karena mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam, atau makan terlalu banyak. Itu penyebab daripada kolik. Kemudian ke-13 itu malnutrisi atau biasa disebut dengan gizi buruk. Kemudian yang ke-14 keracunan. Jadi keracunan juga salah satu daripada gangguan atau sistem pencernaan kita, karena biasanya disebabkan karena salah mengkonsumsi makanan. Kemudian ke-15 yaitu cacingan. Jadi cacingan di sini merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan yang terutama sering terjadi pada anak-anak. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita yang dewasa tidak mengalami cacingan. Itu tidak menutup kemungkinan, bisa saja terjadi pada kita. Ya, itu ke-15 penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian poin B tentang teknologi yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Jadi ada beberapa teknologi di sini untuk sebagai alat untuk memeriksa gangguan pada sistem pencernaan kita. Jadi alat itu disebut dengan endoskop. Ya, endoskop. Jadi ada beberapa macam endoskop yang bisa digunakan untuk mengatasi atau memeriksa gangguan sistem pencernaan ini. Yang pertama feeding tube, kemudian kedua gastroskop, kemudian ketiga sigmoidoskop, keempat stomaskop, kelima duodenoskop, kemudian 6 kolonoskop, ketujuh rectal tube, 8 anoskop, dan terakhir adalah brotoskop. Itu adalah ke-9 alat endoskop. Jadi endoskop itu ada beberapa macam dan serta dengan fungsinya. Untuk pemaparan materi ini sudah bisa dipahami? Ya. Jadi untuk lebih memantapkan lagi materi kita pada pertemuan kali ini, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini tentang materi sistem atau gangguan pada sistem pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak kelas 11, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan mempelajari bersama, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan juga kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya,
kita akan membahas gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia, di antaranya diabetes, luka lambung, konstipasi, diare, serosomnia, dan juga hemoroid. Nah, ini saya hanya menjelaskan beberapa contoh penyakit ini, sehingga sebenarnya masih banyak selain keenam penyakit ini yang merupakan gangguan maupun kelainan pada sistem pencernaan manusia. Mungkin kalian pernah atau mengetahui dengan dari kelainan atau penyakit lain pada sistem pencernaan manusia ya. Yang bisa jadi maupun mungkin kalian sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah mengalami selain yang kita contohkan pada masalah ini. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu adalah gastritis. Ini mungkin kita biasanya menyebutnya itu sebagai penyakit mah ya. Yaitu merupakan radang pada sel lendir di dinding lambung dan juga usus. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini yang mana lambung yang sehat itu penampakannya seperti itu, sedangkan lambung seseorang yang mengalami gastritis itu penampakannya seperti ini. Jadi semacam adanya peradangan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gastritis ini apa ya, kayak tanda-tanda atau gejala yang muncul ini salah satu di antaranya adalah rasa nyeri pada perut, kemudian terasa berat ya, kemudian mual dan juga muntah, kemudian adanya sensasi seperti terbakar di dalam perut atau di dalam lambung. Nah, penyebabnya ini ada beberapa macam, di antaranya konsumsi makanan yang kurang sehat seperti makanan pedas, makanan yang digoreng maupun makanan yang asam. Kemudian penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dosis, bisa tidak terkontrol gitu ya. Seperti penggunaan painkiller atau pereda nyeri, seperti obat-obatan yang anti peradangan non-steroid gitu ya, NSAID itu non-steroid anti inflammatory drugs gitu ya. Kemudian penyebab yang lain bisa juga karena adanya infeksi oleh Helicobacter pylori atau bakteri yang lain, kemudian konsumsi alkohol, itu penyebab-penyebabnya. Nah, kemudian penyakit ini atau gastritis ini itu bisa ditreatment dengan beberapa cara, di antaranya adalah gastroskopi. Gastroskopi ini merupakan pemeriksaan bagian perut dengan alat yang disebut endoskop. Nah, endoskop ini biasanya dimasukkan melalui mulut gitu. Kemudian bisa dengan penggunaan proton pump inhibitor atau penghambat pompa proton, di mana ini merupakan sekelompok obat-obatan yang bereaksi utamanya dalam pengurangan produksi asam lambung. Jadi obat ini itu memang digunakan untuk mengurangi produksi asam lambung sehingga diharapkan tidak menambah atau tidak membuat peradangan ini semakin parah. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan antisida, ini biasanya obat mah ya. Ini mungkin yang pernah menderita penyakit mah mungkin pernah menggunakan antisida ini. Nah, tadi obat gastritis. Yang kedua adalah luka lambung atau lupus. Ini diakibatkan dari sekresi HCl atau asam lambung yang berlebihan, bisa karena faktor psikis, jadi karena stres, maupun akibat adanya infeksi bakteri Streptococcus yang menyebabkan rasa nyeri. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini, jadi di lambung maupun di usus itu terdapat luka gitu ya, luka lambung seperti ini, adanya luka. Nah, gejalanya diantaranya adalah mudah lelah, kemudian tadi ada sensasi terbakar, dia juga mengalami apa ya, tidak selera makan gitu, jadi kurang berselera makan, kemudian
muntah, mual, kemudian perut kembung gitu, perut kembung, terus sering bersendawa, kekurangan berat badan dan rasa nyeri yang sangat hebat, serta adanya mati fermentasi mulas gitu ya, juga mulas. Ini adalah gejala-gejala dari luka lambung atau ukus. Nah, berikut ini ada beberapa tips makan yang bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi gejala dari luka lambung. Yang pertama yaitu makan 5-6 kali sehari, tapi dengan porsi yang kecil, jadi jangan porsi yang besar. Jadi porsinya itu lebih sedikit tapi lebih sering seperti itu. Kemudian bisa rehat sejenak beberapa menit sebelum dan sesudah makan. Jadi setiap makan sebelum dan sesudahnya itu bisa sambil rebahan dulu gitu ya. Kemudian mengunyah makanan dengan tepat atau sesuai yang direkomendasikan gitu ya. Kemudian selalu duduk tegak pada kursi ketika makan. Yang terakhir, usahakan makan itu 3 jam sebelum waktu tidur gitu ya. Jadi kalau sudah 3 jam sebelum waktu tidur kita makan, itu bisa mengurangi produksi asam lambung seperti itu. Nah, ini untuk luka lambung atau ukus. Selanjutnya adalah konstipasi atau biasa kita sebut dengan sembelit, yaitu keadaan sulit buang air besar karena feses terlalu keras. Jadi kalian bisa lihat seperti ini. Untuk kondisi feses yang normal seperti itu, sedangkan yang sebelahnya ini terjadi konstipasi ya, atau sembelit, jadi susahnya buang air besar. Gejalanya biasanya ini harus mengejar ketika BAB. Kemudian proses buang air besar terasa tidak tuntas, tidak kering dan juga keras. Penyebabnya bisa jadi karena penyerapan air yang berlebihan, gitu. Sehingga feses ini sangat padat. Nah, gimana cara mengatasinya? Ini gampang ya, cara mengatasinya dengan makan makanan yang besar dan juga minum banyak air. Itu. Ini untuk konstipasi. Selanjutnya adalah diare, yaitu ini hampir kebalikan dari konstipasi ya. Konstipasi tadi feses keras, kalau diare encernya feses karena adanya infeksi usus besar atau kolon oleh bakteri Vibrio cholerae atau bacillus, sehingga ini usus yang terinfeksi akan mensekresikan air dan juga elektrol berlebihan, sehingga menyebabkan hilangnya cairan tubuh. Nah, kalian lihat di sini pada kondisi normal pengeluaran air itu hanya bisa dibilang di dalam usus itu hanya ini ya, ada 3 panah itu hanya segitulah, bisa dikatakan hanya sedikit. Dan pada orang yang menderita diare, sekresi atau pengeluaran airnya itu sangat banyak, sehingga ini akan mempengaruhi apa ya, fesesnya tadi menjadi lebih encer gitu. Nah, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri, parasit maupun virus. Penyebabnya bisa infeksi virus pada usus besar maupun karena alergi makanan. Gejalanya bung atau kram, tinjaknya encer, rasa mulas atau terkadang mual dan juga muntah. Cara mengatasinya dengan beristirahat yang cukup dan juga banyak minum. Tapi kalau kondisinya semakin parah, ini bisa ke dokter gitu ya. Penanganan yang lebih cepat atau mengkonsumsi obat tertentu. Ini untuk diare. Selanjutnya adalah serostomia, yaitu kondisi terlalu sedikitnya produksi ludah atau saliva. Jadi serostomia ini juga disebut dry mouth atau kondisi kering pada mulut gitu ya. Kalian bisa lihat gambar berikut ini perbedaan mulut dalam hal ini ya, mulut itu ya, bibir, lidah itu dari manusia yang sehat dengan yang mengalami serostomia seperti itu. Nah, kalian bisa lihat. Nah, penyebab umum dari serostomia ini biasanya karena penggunaan obat
kemudian mungkin penderita ini juga sedang menjalani treatment untuk penyakit kanker dan akibat penuaan. Nah, ini kondisi-kondisi umum atau penyebab umum dari serostomia. Nah, bagaimana cara mengatasi serostomia? Biasanya treatment yang efektif itu bergantung pada penyebab dari serostomia itu sendiri. Yang mana biasanya ini untuk mengurangi dampak dari serostomia ini bisa dengan membatasi asupan kafein, kemudian menghindari penggunaan tembakau, usahakan tidak kopi, teh, kemudian pokoknya yang kafein, dan juga hindari merokok itu, dan juga bisa menambahkan produksi saliva, menambahkan sedikit pembagian saliva ini dengan penggunaan semprotan mulut. Kan ada itu ya, kita melihat semprotan yang digunakan untuk mulut itu yang fungsinya memang untuk memproduksi atau melembabkan mulut agar tidak kering. Nah, ini untuk serostomia. Nah, yang terakhir adalah hemoroid atau yang biasa kita sebut dengan wasir, adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian rektum, bagian bawah yang disebut rektum, serta dubur maupun anus itu. Jadi pembengkakan pembuluh darah pada rektum dan juga anus itu disebut wasir atau hemoroid. Jadi kalian perhatikan di sini, jadi ternyata hemoroid, wasir atau amblion itu ada dua macam. Ada yang amblion dalam, ini maaf. Nah, posisinya ada di dalam rektum, itu amblion dalam. Kemudian untuk amblion luar ini ada di permukaan anus. Nah, pencegahan dan juga cara mengatasi hemoroid. Yang pertama, cara pencegahan bisa dengan olahraga. Jadi olahraga yang cukup ini baik untuk organ-organ kita ya, misalnya hati, tulang, otot, kesehatan mental kita juga dapat kemudian juga dapat di sini membantu menstimulasi fungsi untuk membantu menstimulasi fungsi usus besar untuk mengurangi resiko dari hemoroid. Kemudian yang kedua selain olahraga adalah dengan peningkatan konsumsi serat. Ya, seperti yang kita tahu kan serat baik untuk organ pencernaan kita, yang mana di sini diusahakan memakan kurang lebih 30 gram serat setiap hari gitu ya. Kemudian non kafein free, jadi kalau bisa itu hindari konsumsi kafein untuk membantu untuk menjaga tinja itu tetap lembut dan juga mudah dikeluarkan gitu. Yang ketiga adalah menjaga area anus itu tetap bersih, yaitu mencoba untuk menghindari menggosok area anus, sehingga ya tentunya kita sebagai Indonesia ya kita insya Allah selalu bersih untuk selalu apa istilahnya membersihkan setelah TKP itu pasti menggunakan air. Kalau bisa ini diolah itu agar tetap kering, jadi tidak lembab. Nah, selanjutnya
15 menit selama 5 kali sehari, yaitu untuk mengurangi pembengkakan pada area anal. Selanjutnya ada six bath. Ini suatu terapi air hangat yang berfungsi untuk membersihkan daerah perineum. Jadi perineum itu antara daerah anus dan organ kelamin, yaitu perineum. Nah, fungsi dari sifat itu tadi untuk membersihkan daerah perineum itu menggunakan air hangat, yaitu selama 20 menit. Ini bisa melegakan, jadi bisa kan jadinya ada rasa kurang nyaman atau jadinya iritasi dan juga kaku gitu, itu bisa atau rasa itu bisa tereduksi dengan terapi ini. Kemudian yang terakhir ada topical fluid, di mana penggunaan krim untuk ambil ini yang biasanya krimnya ini mengandung hidrokortison atau mengandung senyawa lain yang fungsinya untuk membuat rasa nyaman. Nah, penggunaan krim ini nanti secara bertahap akan membuat rasa nyeri dan rasa gatal pada daerah yang anal itu tadi menjadi akan membaik dan lama-lama bisa sembuh. Nah, itu tadi treatment dari wasir. Nah, itu tadi kita sudah bahas ke-6 kelainan dan juga penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Yang lainnya mungkin kalian bisa cari sendiri pada buku maupun internet. Nah, sekian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya. Dari pemaparan dua materi tadi, mulai dari materi PPT atau PowerPoint tadi dan materi lewat video, apakah kalian sudah bisa paham tentang materinya? Ya. Sekali lagi, apa kalian paham? Kalau begitu, untuk kegiatan kita selanjutnya, Pak Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan secara kelompok. Ya. Namun sebelum itu, Pak Guru akan bagikan kelompoknya. Karena jumlahnya 15 orang, jadi kita bagi ke 3 kelompok saja, masing-masing 5 orang. Untuk kelompok pertama, Agim Setiawan, Nana maksudnya, kemudian Hafid, kemudian Asti. Setelah itu kelompok 2, Muhammad Saiful, Fidratu, kemudian Asti Ananta, kemudian Jaki dan Al-Wahab. Ya. Kelompok 3, Anas, Sahrul Nizam, kemudian Lilis dan Resa, Vivi. Tadi Fitri sudah ya? Ya. Di kelompok 2. Ya. Silakan bentuk kelompoknya sekarang.
Sudah siap? Jadi coba perhatikan. Di lembar kerja peserta didik ini atau KPD, kalian cermati langkah-langkahnya. Di kanan sini sudah ada mulai dari nama kelompok, kemudian nama anggota, tujuan yang kalian capai, apa tujuan pembelajaran yang ada di KPD ini, kemudian ada langkah-langkah atau cara mengerjakannya. Jadi kalian tinggal baca dengan cermat perintah daripada KPD ini. Ya, silakan dikerjakan. Ya, coba kalian, karena kalian rata-rata membawa HP, jadi Pak Guru sarankan untuk menggunakan HP-nya untuk mencari referensi baik di internet dan di catatan kalian. Silakan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau masih ada yang belum atau yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ya, Pak.
Kalau ada yang belum jelas atau belum paham dengan FKPD-nya bisa ditanyakan. Untuk menambah referensi bisa gunakan HP ya di internet. Ini tadi nomor berapa?
Memberikan waktu dan kesempatan
Ada yang sudah selesai? Ya. Masing-masing kelompok bisa dilihat kembali hasil kerjaannya. Kalau masih ada yang kurang, silakan dilengkapi karena masih ada kelompok yang lain yang belum selesai. Oke, siap, Pak. Dicek kembali hasil kerjaannya.
Ada yang sudah selesai? Belum. Ya. Ya, masing-masing kelompok bisa dilihat kembali hasil kerjanya. Kalau masih ada yang kurang, silakan dilengkapi karena masih ada kelompok yang lain yang belum selesai. Oke, siap Pak. Dicek kembali hasil kerjanya. Pak. Masing-masing kelompok sudah selesai. Masih ada yang belum? Oh iya. Mana? Sudah selesai? Ya, kalau begitu selanjutnya kita akan mempresentasikan masing-masing hasil kelompok. Jadi untuk kesempatan kesempatan yang pertama tampil, saya beri kesempatan untuk kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Ahmad Dhani, sebagai pemateri atas nama Agus Setiawan, dan sebagai konsulen atas nama
Anggota atas nama Hafiz dan Idris. Ya, masing-masing kelompok coba perhatikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diare, kuman, gastritis, sembelit, dan luka lambung. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah organ yang mengalami gangguan penyakit yaitu pada usus besar. Penyebabnya adalah infeksi virus seperti rotavirus yang ditandai dengan diare berair dan biasanya terjadi pada anak-anak. Infeksi bakteri, Campylobacter dan Escherichia coli yang biasanya disebut dengan keracunan makanan disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak dimasak sampai matang. Infeksi bakteri Clostridium difficile yang ditandai dengan diare berair dan sakit perut setelah konsumsi antibiotik. Alergi makanan yang ditandai dengan diare beberapa menit atau maksimal 2 jam setelah mengkonsumsi makanan termasuk alergi. Radang khusus yang dapat disertai dengan sakit perut, sering mulas dan diare dengan darah atau lendir. Upaya pencegahannya adalah yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua yaitu mencuci buah dan sayur, tidak mengonsumsi makanan atau minum air yang belum dimasak sampai matang, dan menjadi vaksinasi rotavirus untuk melindungi bayi dari serangan virus yang paling umum menyebabkan diare. Yang kedua yaitu mah. Mah organ yang terjadi pada mah yaitu lambung. Penyebabnya adalah dapat disebabkan oleh penyakit pada organ di saluran pencernaan seperti tukak lambung, infeksi bakteri H. pylori, peradangan di lambung, gastritis, dan penyakit reflux asam lambung atau GERD. Sakit mah juga bisa terjadi akibat diabetes yang tidak terkontrol. Kondisi ini disebut gastroparesis diabetes. Upaya pencegahannya yaitu membatasi konsumsi makanan pedas atau berlemak dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, mengelola stres dengan baik dan tidak merokok. Gangguan penyakit yang ketiga yaitu gastritis. Penyebabnya adalah penggunaan obat-obatan tertentu seperti ibuprofen dan aspirin, memiliki daya tahan tubuh lemah, mengalami stres berkepanjangan, menderita penyakit tertentu seperti ginjal dan diabetes. Upaya pencegahannya yaitu menghindari tidur setelah makan, mencuci tangan dengan air mengalir, membatasi asupan minuman berkafein dan beralkohol, berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat pereda nyeri. Organ penyakit yang keempat yaitu sembelit. Organ yang mengalami gangguan diare yaitu usus besar atau rektum. Penyebabnya yaitu kanker usus besar, kanker rektal, penyempitan usus besar, penyumbatan di usus, robekan kecil di kulit sekitar anus. Upaya pencegahannya yaitu banyak makanan, buah-buahan, sayuran dan biji-bijian, makan makanan berserat tinggi dan konsumsi suplemen serat bila perlu, minum banyak air, olahraga teratur, hindari alkohol dan kafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Jenis penyakit yang kelima yaitu tukak lambung. Gangguan penyakit ini adalah pada lambung. Penyebabnya yaitu infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori, stres yang tidak terkelola dengan baik, konsumsi obat antidepresi, merokok, konsumsi minuman beralkohol. Upaya pencegahannya yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk meminimalkan potensi infeksi bakteri, menjaga kebersihan makanan dengan mencucinya sampai bersih sebelum dimasak hingga matang, mengonsumsi sayur buah dan biji-bijian, memastikan air bersih dan matang sebelum dikonsumsi. Mungkin itu saja materi yang sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada ahli yang telah menyampaikan materinya.
Bagi kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Sudah diberikan kesempatan. Sekarang saya akan bertanya ke kelompok 1. Coba jelaskan perbedaan antara penyakit MAH dan dengan penyakit tukas lambung. Oke, langsung saja saya akan menjawabnya, yaitu tugas lambung adalah kondisi lapisan perut yang terbuka atau terkikis, sedangkan MAH adalah sekumpulan gejala nyeri dan tidak nyaman pada perut bagian atas. Gimana? Sudah bisa dipahami untuk jawaban temannya? Sudah. Bisa dilanjut? Kedua, Coba jelaskan tentang Penyakit. Coba jelaskan tentang penyakit disabilitas. Bisa diulangi? Coba jelaskan tentang penyakit disabilitas. Baik, saya akan menjawabnya. Jelaskan tentang penyakit sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Bisa jadi tidak dapat buang air besar sama sekali atau tidak sampai ke lintas. Bisa juga diartikan dengan sulit buang air besar atau BAB atau frekuensi BAB yang lebih sedikit daripada biasanya. Apakah sudah puas? Ya, bisa dipahami. Ya, gimana untuk masing-masing kelompok yang sudah mengajukan pertanyaan? Sudah puas dengan jawaban temannya? Sudah selesai pembahasannya? Silakan kembali ke moderator. baik itu saja presentasi kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya kami beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok 2 disilakan. Iya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Salam beserta salawat semoga tercurahkan kepada Rasul kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya baik, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Saifullah, bertugas sebagai moderator, yang bertugas sebagai pemateri atas nama Ridhatullah Minsi, yang bertugas sebagai notulen atas nama Asti Ananta, dan sebagai anggota atas nama Jaki dan Awhab. Ya baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya alihkan pembicaraan ini kepada pemateri dan kepada pemateri waktu dan kesempatan di sini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya memaparkan. Jenis gangguan penyakit. 1. Diare. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit usus besar. Adapun penyebab yaitu 1. Alergi makanan yang
yang dapat disertai dengan sakit perut, sering mules dan diare dengan darah atau lendir. Upaya pencegahannya, 1. Mencuci buah dan sayur serta mengolah bahkan makanan seperti daging sampai benar-benar matang. Tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang. 2. Penyakit MA atau lambung. Sakit MA dapat disebabkan oleh penyakit pada organ di saluran pencernaan seperti tukak lambung, infeksi bakteri H. pylori, peradangan gabung, gastritis, dan penyakit reflux, asam lambung, GERD. 3. Gastriksi atau lambung. 1. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti ibuprofen dan aspirin untuk mencuci daya tahan tubuh lemah. Upaya mencegahnya menghindari tidur setelah makan dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat peredaran. Jenis gangguan penyakit sambelit, organ yang mengalami gangguan penyakit usus besar atau rektum. Penyebabnya itu 1. Kanker usus besar, penyempitan usus besar, dan kanker rektal. Upaya pencegahannya dapat menyebabkan dehidrasi, olahraga teratur, konsumsi probiotik secara teratur seperti yang ada dalam yogurt dengan kultur bakteri baik. Kelima, tukak lambung atau lambung infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori atau Merokok. Cara upaya pencegahannya yaitu dengan mencucinya sampai bersih. Memastikan air minum bersih dan matang sebelum diminum. 2. Mengkonsumsi sayur, buah, dan biji-bijian. Demikian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan sebuah materi yang cukup baik dan rinci pada kali ini. Ya baik, di sini kami buka sesi tanya jawab. Dan tanya jawab kami buka 2 pertanyaan dan kepada penanya kami beri waktu dan kesempatan. Dan apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kepada penanya waktu dan kesempatan disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan macam-macam bakteri penyebab diare. Ya baik, terima kasih kepada penanya dan pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh notulen dan pada notulen waktu dan kesempatan disilakan. Saya akan menjawab. Bakteri Campylobacter dan bakteri Clostridium dan Apakah jawaban dari kami sudah bisa dimengerti? Apa belum puas? Apa bisa dulu? Sudah. Pak. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan kembali atau dibaca kembali oleh moderator supaya lebih jelas. Ya baik, saya akan menjawab ulang pertanyaan dari pemateri. Adapun macam-macam bakteri penyebab diare, yakni pertama bakteri Campylobacter dan Escherichia coli, dan kedua bakteri Clostridium difficile. Sudah bisa ditangkap? Sudah. Silakan dilanjutkan. Dan kepada penanya yang kedua waktu dan tertentu. Apakah ada yang bertanya? Oke, saya akan bertanya untuk kelompok 2. Sebutkan gejala yang dialami oleh penderita penyakit MA.
Ya baik, terima kasih kepada penanya, dan pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Ananda Awahab, dan kepada Awahab waktu dan kesempatan dipersilakan. Nyeri di Peru bagian atas Peru Kemung Sinabak asam di mulut, rasa panas di dada. Ya, itu jawaban dari kami. Apakah bisa dimengerti atau belum puas? Puas. Gimana? Puas. Ya, gimana dengan kelompok yang lain? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, itulah sesi tanya jawab yang telah kami paparkan, dan itulah materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan terakhir, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pada kelompok 3 disilakan. Anak seawal. Coba maju lagi. Iya, sudah mulai dulu. Ya, sudah. Lengkot. Ya, silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan perlindungan, nikmat kesehatan, kesempatan dan tempat saya dan menikmati hari ini. Selawat serta salam kalau kita Perkenalkan kami kelompok 3, di atas nama Syekh yang merupakan sebagai moderator, dan di samping saya atas nama Reza Kasih sebagai pemateri, dan yang merupakan sebagai menteri atas nama Anas Kurniawan, dan anggota saya ini ini sama Vivi. Oke, pada pemateri untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada sang fasilitator telah memberi saya waktu dan kesempatan. Baik, adapun saya akan membahas tentang diare, emah, gastris, sembelit, dan pekat lambung. Beberapa jenis penyakit lambung. Baik, yang pertama diare. Bagian organ dalam yang sering mengalami diare adalah usus besar. Penyebab diare adalah infeksi virus seperti rotavirus yang ditandai dengan diare berair dan biasanya terjadi pada anak-anak. Untuk upaya pencegahannya sendiri, di sini yang pertama rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua mencuci buah dan sayur serta mengolah bahan makanan seperti daging sampai benar-benar matang. Dan yang ketiga tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang. Dan keempat menjalani vaksinasi rotavirus atau yang bisa disebut dengan untuk melindungi bayi dari serangan virus yang paling umum menyebabkan diare. Dan untuk selanjutnya ada mah. Organ yang sering mengalami mah adalah lambung. Penyebabnya antara lain sakit mah dapat disebabkan oleh penyakit pada organ di saluran pencernaan seperti pekat lambung, infeksi, bakteri pylori, peradangan di lambung atau disebut dengan gastritis. Upaya pencegahannya pertama bisa membatasi konsumsi makanan pedas atau berlemak. Yang kedua mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan kafein. Ketiga mengelola stres dengan baik, dan keempat tidak merokok. Yang ketiga kita lanjut dengan gastris. Organ yang sering mengalami gangguan penyakit ini adalah lambung. Penyebabnya antara lain satu penggunaan obat-obatan tertentu seperti ibuprofen dan aspirin. Yang kedua memiliki daya tahan tubuh lemah. Ketiga mengalami stres berat berkepanjangan. Upaya pencegahannya di sini dapat pertama menghindari hidup setelah makan, kedua mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan ketiga membatasi asupan minuman berkafein atau beralkohol. Sembelit. Organ yang sering mengalami sembelit adalah usus besar atau rektum. Penyebabnya di antara lain pertama robekan kecil di kulit sekitar anus,
penyumbatan di usus, kanker usus besar, dan kanker rektal. Upaya pencegahan yang pertama, banyak makan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua, makan makanan berserat tinggi dan konsumsi suplemen serat bila perlu. Yang ketiga, minum banyak air. Keempat, hindari alkohol dan kafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Dan kelima, olahraga teratur. Baik, yang terakhir, tukar lambung. Warga yang sering mengalami penyakit ini adalah di lambung. Penyebabnya yang pertama, konsumsi makan asam ataupun pedas. Yang kedua, infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Yang ketiga, merokok. Dan keempat, stres tidak terkelola dengan baik. Upaya pencegahan di sini yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk meminimalisir potensi infeksi bakteri E. pylori. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan dengan mencucinya dengan bersih sebelum dimasak hingga matang. Dan ketiga, memastikan air minum bersih dan matang sebelum dikonsumsi. Sekian pemaparan materi dari saya sebagai pemateri. Saya kembalikan kepada sang fasilitator waktu dan kesempatan di. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Dan ini saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab dari yang akan diisi 2%. Baik, untuk pada audiens yang bertanya silakan. Ya, baik. Pada kelompok 2. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin memperkenalkan kali ini saya Mas Bulan, perwakilan dari kelompok 2. Langsung saja saya ingin bertanya, jelaskan tentang penyakit tukang lambung. Oke, baik. Oke, saya di sini saya sebelum katakan dijawab oleh pemateri. Baik, mungkin saya juga bertanya. Coba jelaskan tentang penyakit tukang lambung. Oke, baik, saya akan sebagai pemateri menjawab. Perbedaan antara penyakit mah dengan penyakit tukak lambung yaitu tukak lambung adalah kondisi lapisan perut yang terbuka atau terkikis, sedangkan mah adalah sekumpulan gejala nyeri dan tidak nyaman pada perut bagian atas. Mungkin dari Mana jawabannya? Ya, bisa dengar. Baik. Untuk jawaban pertanyaan kedua boleh diajukan. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dewan, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, coba paparkan cara mengatasi penyakit sembelit. Pak pemateri, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Cara mengatasi penyakit sembelit. Ada banyak cara, salah satunya dengan banyak mengonsumsi air putih, kedua konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur, ketiga olahraga dengan untuk mengatasi sembelit, dan terakhir konsumsi makanan atau suplemen probiotik. Oke, itu saja mungkin materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk setiap kelompok atau masing-masing kelompok telah memaparkan hasil diskusinya. Jadi ya, semua pertanyaan dan jawaban sudah bisa dipahami semua. Jadi untuk tahap selanjutnya nanti Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Akan tetapi sebelum itu Pak Guru minta untuk merapikan semua kursinya di posisi semula. Ya.
hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi untuk materi gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan pada manusia ini ada beberapa macam. Kemudian gangguan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya konsumsi makanan berserat, kurangnya olahraga, kemudian bisa juga disebabkan oleh infeksi virus, bakteri dan sebagainya. Itu macam-macam penyebab daripada gangguan sistem pencernaan. Selain dari itu ada yang bisa simpulkan lagi? Ya, silakan. Ya baik, ada pun beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Yang poin pertama, gangguan kelainan pada sistem pencernaan makanan pada manusia, antara lain diabetes, ma, sendiri, wasit, gigi berlubang, apendisitis, tukang lambung, radang usus, buntu, sariawan, gigi, keracunan dan cacingan. Ya, poin yang kedua, gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan yang tidak berat, terinfeksi virus dan bakteri, serta kurang mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin pada serat. Poin yang ketiga, gangguan kelainan pada sistem pencernaan pada manusia dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut dengan endoskop. Ya, jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini. Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Paham. Ya, kalau begitu untuk mengukur pemahaman kalian sejauh mana tingkat pemahaman kalian untuk materi ini, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi berupa soal pilihan ganda. Ini dikerjakan secara individu. Baik. Ya, semua sudah mendapatkan soal. Ya, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu karena itu soal pilihan ganda mungkin tidak terlalu memakan waktu untuk menjawab. Maksudnya di sini tidak ada yang dicatat. Tinggal kalian cermati pertanyaan dan pilih jawaban yang paling tepat. Pak Guru kasih waktu selama 10 menit. Silakan.
bagi kalau udah ada yang selesai atau bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Semua sudah kumpulkan? Sudah, Pak. Jadi semoga kalian paham akan materi pada pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kali ini, saya minta wakil ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wakil ketua kelas saya ucapkan terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.